Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk berkumpul membahas suatu permasalahan ilmu yang itu semoga bermanfaat, semoga menjadi khazanah ilmiah bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan memisahkan kita di atas ketakwaan dan keberkahan. Amin rabbal alamin. Pada malam mulia ini saya akan membahas suatu permasalahan yang penting di dalam permasalahan rumah tangga. Dan rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dibangun di atas menunaikan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Ini adalah pada asalnya ada batas minimal, dan kedua adalah dibangun di atas isyrah ma'rufah, perlakuan yang baik dan ihsan. Karena setiap rumah tangga pasti dibangun di atas kebaikan, berbuat baik melebihi dari batasan paling minimal atau batasan paling maksimal. Dalam nafkah pasti suami akan membelikan yang paling terbaik dan semuanya. Kemudian yang kedua adalah menutup mata, at-taghadhi, nutup mata dari semua bentuk kekurangan dan aib-aib dari dua belah pihak. Sifat ini harus ada. Seseorang memandang sebelah mata atau menutup semua kekurangan pasangan dengan melihat kebaikan-kebaikan yang ada. Ketika kebaikan itu yang banyak itu didepankan, maka kekurangan yang di belakang di dalam itu sirna dan hilang. Yang selanjutnya adalah hal musamahah, memudah-mudahkan di dalam perkara. Yassiru wa la tu'assiru, jangan mempersusah dan permudahkanlah dalam urusan, apalagi dalam rumah tangga. Dan kadang rumah tangga itu ada suatu bentuk, ada sedikit kandas, baik karena suami, baik karena istri. Dan termasuk sebab kandasnya, kurangnya hubungan alaqah zaujiyah adalah an-nusyuz. An-nusyuz itu secara ghalib dibahas oleh para fuqaha yang berkaitan dengan perempuan. Dan nusyuz juga itu ada pada laki-laki juga. Nusyuz itu kadang dari perempuan dan kadang dari laki-laki. Akan tapi dibahas secara khusus di kitab fuqaha karena pentingnya, karena suami dalam Islam adalah seorang laki-laki yang banyak mas'uliyahnya, paling banyak mas'uliyah tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Sebagaimana pemerintah, penguasa, mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan permasalahan rakyatnya. Oleh karena itu, antara dua pemerintah dan rakyat harus ada keseimbangan, ada alaqah. Pemerintah mengayomi
rakyat mentaati. Begitu juga dalam hal rumah tangga adalah masyarakat paling terkecil. Di situ ada suami, seorang laki-laki yang dia mengayomi bertanggung jawab atas semua permasalahan rumah tangga, maka wajib atas suami menghormati istrinya dan memberikan hak-haknya. Begitu juga istri, dia adalah seorang rakyat di negeri yang negara paling kecil di rumah tangga tersebut. Maka untuk terciptanya rumah tangga yang berkesinambungan, yang selalu subur, maka dibutuhkan ketaatan seorang istri. Oleh karena itu Rasulullah memberikan fadilah-fadilah yang banyak bagi istri yang taat kepada suaminya pada hal-hal yang ma'ruf. Dan apabila seorang istri nusyuz adalah kedurhakaan, berarti an-nusyuz adalah enggannya, kedurhakaannya seorang istri di dalam menunaikan kewajiban yang berupa menunaikan hak-hak suami pada hal yang ma'ruf. Dan nusyuz adalah hukumnya dosa besar. Dalilnya adalah Nabi pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anat fa'alayha 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Ketika seorang laki-laki meminta kepada suaminya hajatnya, kemudian istri tersebut enggan untuk menjawabnya, maka ketika suami itu murka, marah, kesal kepada istrinya sampai subuh, maka dan dia bermalam dalam keadaan kesal, murka, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai subuh. Dan laknat merupakan tanda dosa itu adalah dosa besar. Di para ulama mengatakan bahwasanya termasuk tanda dosa besar adalah adanya unsur laknat pada suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Dan ijma' para ulama, nusyuz, kedurhakaan suami itu, kedurhakaan istri kepada suaminya adalah dosa besar. Gitu. Dan juga sebagian hadis dari Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajul zawjatahu li hajati falta'tihi," itu wa in kanat 'ala tanur. Apabila seorang laki-laki meminta pada suaminya untuk meminta hajatnya, maka dia segera menunaikannya walaupun di atas furun. Tanur yaitu seperti kompor. Ini merupakan pentingnya hak suaminya. Itu. Dan para ulama menjelaskan tanda-tanda nusyuz. Termasuk tanda nusyuz adalah yang pertama, yang paling ma'ruf, bahkan nizam Saudi, undang-undang Saudi meletakkan bahwasanya pertama adalah yang berupa suatu pekerjaan, perbuatan. Jadi tanda amarah perempuan itu nusyuz. Yang pertama adalah berupa perbuatan. Contohnya adalah ketika suami meminta hajatnya, kemudian dia enggan tanpa uzur, maka itu termasuk tanda. Kemudian juga berpalingnya dari suaminya. Ketika suaminya itu masuk rumah, dia berpaling. Atau dia cemberut, padahal sebelumnya dia itu adalah memiliki wajah yang berseri-seri. Maksudnya adalah ketika perempuan tersebut tiba-tiba cemberut,
tiba-tiba kelihatan marah dan seterusnya. Dan tidak ada sebab dari suami, bukan karena ngambek, maka ini adalah termasuk tanda-tanda nusyuz. Itu. Jadi apabila istri itu enggan menunaikan sebagian hak suaminya, yang mana sebelumnya dia sangat baik, dia sangat cepat memberikan hak suaminya, tiba-tiba dia lambat dan seterusnya. Dan bukan karena ngambek. Tadallul. Tadallul adalah seorang perempuan menampakkan kebencian tapi menyembunyikan kecintaan. Itu adalah ngambek. Maka para ulama mengatakan, ngambek itu bukan dikatakan nusyuz. Dan juga kata para ulama, seorang perempuan yang sebagai perempuan itu memiliki kebiasaan, memiliki watak yang memang cepat marah, kadang cepat cemburu dan seterusnya, maka ini bukan namanya nusyuz. Karena memang sebagian sifat mungkin berat untuk ditinggalkan dan suaminya sudah paham, sudah mengerti, maka itu bukan termasuk nusyuz. Kata para ulama. Yang nusyuz adalah ketika tadinya baik, memanggil abang, memanggil kakak, tiba-tiba memanggil nama dengan keras dan seterusnya, tanpa karena ngambek, tanpa karena yang lain. Kemudian ada yang berupa qaul, yang berupa perkataan. Ketika istri yang tadinya lembut, ramah, santun, tiba-tiba dia kasar. Setelah setelah perempuan tersebut berbicara dengan lembut, tiba-tiba kasar, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kasar dan seterusnya. Tentunya tadi tanpa ada sebab ngambek dan seterusnya. Ini adalah alamatnya. Gitu. Dan ketika Allah membahas masalah ini, dan al-aslu dan asal pembahasan nusyuz dalam Al-Quran adalah pada surat Al-Baqarah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ pertama kali membahas tanggung jawab seorang laki-laki. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebutkan ayat ini. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan pada sifat-sifat laki-laki dan tanggung jawab itu semuanya itu ada beda dengan perempuan. Fitrah semua manusia, baik zaman dulu sampai sekarang, pasti beda laki-laki dengan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena gara-gara mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri-istri mereka dan anak mereka. Fas-salihatu qanitat. Perempuan-perempuan qanitat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Dan mereka menjaga hak-hak suaminya dikala mereka di belakang suami-suami mereka. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufiknya, bukan karena diri mereka sendiri, karena taufik Allah kepada mereka, mereka menjaga hak-hak suami mereka dikala sepi maupun ramai. Nah, di sini wallati takhafuna nusyuzahun. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dhann. Dan perempuan yang kalian khawatirkan, kalian mengira sudah ghalabatul dhann,
ada nusus mereka. Fa'idhuhun. Maka di sini adalah fa'idhuhunna. Jadi ketika ada amarah, tanda-tanda yang disebutkan tadi, tanda-tanda nusus yang tadi kita sebutkan itu ada, maka yang pertama adalah fa'idhuhunna. Ingatlah mereka, nasihati mereka dengan cara yang baik. Qurtubi mengatakan bi kitabillah, dengan kitab Allah SWT, dengan menyebutkan kewajiban mereka untuk berperilaku dengan suaminya. Kemudian wal-i'tirab bid-darajah allati lahu alaihinna, dan dengan mengingat, mengakui, mengingat, menyadari, mengakui dan seterusnya bahwa suami mereka itu ada kelebihan darajat di atas mereka. Dan tentunya dengan dialog yang baik, bertanya kepada mereka apa sebenarnya permasalahannya. Karena su'ul faham, sejadi karena kekurangan pada nafkah dan seterusnya. Maka ketika mereka ada unsur durhaka, kita berusaha bertanya kepada mereka, apa sebetulnya yang terjadi, apa yang engkau inginkan sebetulnya. Sebagaimana sebagian para penguasa zaman dulu, ketika ada khawarij yang berontak, mereka pertama kali bertanya, apa yang kalian inginkan, apa permasalahan kalian ingin ditunaikan buat kalian, untuk kalian, agar ditunaikan. Jadi pertama kali adalah suami menasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ditambah lagi dengan muhasabah diri. Sejadi sebabnya saya sendiri, saya sebagai suami mungkin minta maaf kepada istrinya, tawadhu kepada istrinya. Itu ini yang pertama. Fa'idhuhunna, dan menasihati dengan cara yang benar. Seperti dia mengatakan ittaqillah, dengan menyebutkan ayat-ayat atau hadis yang itu mengancam perempuan yang durhaka kepada suaminya. Kalau enggak bisa, maka berusaha mencari orang yang paling amanah, yang paling dekat dengan istri tersebut untuk menasihatinya. Itu. Dengan menyebutkan bahwasanya nusus itu akibatnya sangat fatal, bisa jadi nafkah itu gugur, kemudian kalau istrinya lebih dari satu, bagian malamnya itu tidak dia dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah mengatakan wahjuruhunna fil madaji'i. Jadi fa'in abad illa an-nusus, setelah dinasihati yang baik dengan banyak cara, ternyata dia hanya tetap memilih tetap tidak taat, maka di sini suami menggunakan cara yang setelahnya. Menggunakan cara selanjutnya adalah wahjuruhunna fil madaji'. Itu yang pertama. Dan Ibnu Katsir menukilkan sebagian tafsir para ulama, Ibnu Abbas mengatakan adalah, sebagian mengatakan la yudaji'uha, tidak tidur bersamanya. Tapi yang pertama adalah mungkin tafsir itu dijadikan sebagai derajat. Pertama adalah berpaling dari istrinya, maksudnya tetap tidur bersamanya, akan tapi tidak menghadap istrinya.
istrinya hadap selatan, maka suami hadap utara misalnya, berpaling. Kemudian setelahnya adalah dia jauhkan tempat tidurnya, tidur tempat yang lain. Kemudian ada yang mengatakan tidak berbicara kepadanya. Dan masalah tidak berbicara kepada istri, itu para fuqaha khususnya mazhab Syafi'i mereka mengatakan tidak boleh lebih daripada tiga hari, 3 malam. Sebagaimana hadis yang melarang tidak menyapa saudaranya karena sekadar hak pribadi lebih 3 hari. Akan tapi para fuqaha mengatakan apabila itu karena sebab syar'i, bukan semata hanya kemaslahatan suami seperti dia meninggalkan sholat misalnya, maka tidak mengapa dia tidak menyapanya lebih 3 hari. Sebagaimana Nabi SAW pernah menghajar istrinya sebulan, dan juga Nabi pernah menghajar para sahabat lebih daripada berapa hari. Seperti itu masalah hajar. Dan tentunya disyaratkan hajar itu syaratnya adalah yang pertama, setelah mengetahui tidak jadwal, tidak bermanfaat cara yang pertama, yaitu menasihati. Kalau yakin udah diusahakan berbicara tidak juga ada perubahan, dan dia dhon atau yakin tidak ada manfaatnya, maka dia menghajarnya. Dan tujuannya adalah untuk ta'dib, untuk memperbaiki, bukan untuk hawa nafsu itu. Dan tujuan dan waktunya 3 hari kalau itu sebab masalah pribadi. Ini adalah beberapa dhawabit, kaidah di dalam masalah hajar. Dan sebagian para ulama mengatakan, kalau kita tahu, kalau seorang suami tahu menasihati itu dan dia yakin tidak ada manfaat dengan nasihat, maka dia bisa langsung dengan menghajarnya. Ini adalah cara yang kedua. Dan saya ulangi, hajar yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah an yahjur firasyaha fala yudaji'uha fi. Dia meninggalkan ranjangnya, tidak tidur bersamanya. Ini mungkin derajat yang kedua. Yang pertama adalah dengan cara berpaling ketika tidur bersamanya, sambil tidak berbicara dengannya. Ini adalah beberapa derajat dalam masalah ini. Dan saya kembali pada permasalahan sebelumnya dalam masalah nusyuz. Nanti saya ulangi kembali beberapa bentuk nusyuz yang mungkin gambaran lebih jelas pada zaman sekarang. Yang pertama adalah tadi ketika diajak untuk menunaikan hajat, dia enggan tanpa uzur. Kemudian diajak untuk tinggal di rumah suami, kemudian dia tidak mau tanpa uzur. Apabila ada uzur, mungkin di situ di kampung suami itu ada hal-hal yang tidak baik, di situ banyak para penjahat dan seterusnya secara ghalib, maka bisa dia enggan dan bisa berbicara dengan cara yang baik. Termasuk darinya adalah ketika istri diajak untuk tinggal di negeri tempat suaminya, kalau dia enggan tanpa uzur, maka itu termasuk nusyuz. Dan juga sesuai dengan pendapat yang dipatwakan adalah istri
melayani suami untuk memasakkannya, menyucikannya dan seterusnya. Apabila suami enggan, istri enggan melakukannya, maka itu termasuk nusyuz. Jadi nusyuz itu adalah dhawabitnya adalah enggan, tidak taat pada hal-hal yang wajib dilakukan terhadap suami. Kemudian yang kedua adalah bukan pada permasalahan yang maksiat. Termasuk adalah keluar rumah tanpa izin suami. Baik itu dalam rangka untuk menziarahi keluarga atau kerabat. Tidak boleh kecuali dengan izin suami. Pasti secara umum suami itu mengerti, walaupun tanpa izin istri mengetahui, misalnya walaupun ada namanya izin secara urf. Secara urf kebiasaan suami saya mengizinkan saya untuk pergi ziarah orang tua dan seterusnya, maka tidak mengapa. Akan tapi apabila suami memberikan ketegasan bahwa inti tidak boleh banyak-banyak pergi menziarahi para kerabat dan teman-teman inti, kemudian dia melanggar, di sini adalah masuk nusyuz. Masalah keluar dari rumah kalau tanpa izin itu al-asal tidak boleh namanya nusyuz, kecuali ada beberapa keadaan. Misalnya sebagian istri mungkin ditinggal suami karena ada istri yang lain, itu tinggal safar misalnya, HP suami mati dan seterusnya. Istri memerlukan obat untuk anak diri sendiri misalnya. Maka di sini tidak mengapa dia keluar tanpa izin suami untuk memberi kebutuhan hajatnya, makanan dan seterusnya. Ini adalah beberapa bentuk nusyuz yang lupa saya sebutkan tadi. Masalah keluar tanpa izin atau keluar kerja tanpa izin suami. Itu. Kemudian setelah saya sebutkan masalah hajar, masalah beberapa dhawabit dalam masalah hajar. Kemudian apabila istri setelah dihajar dengan menjauhi ranjangnya, tidak tidur bersamanya dan tidak melakukan hubungan badan, akramakumullah, kemudian tidak berbicara dengannya 3 hari misalnya, maka suami pindah kepada proses yang setelahnya. Fa'idhu, setelah itu wadribuhunna. Di sini adalah memukul. Boleh memukul istri. Jadi para fuqaha masalah hajar tadi, hajar bil badan, hajar bil kalam. Menghajar dengan cara menjauhi ranjangnya dan tidak tidur bersama dan tidak berhubungan. Kemudian tidak berbicara kepadanya 3 hari, tidak boleh lebih kecuali karena itu dalam masalah yang syar'i. Karena dia enggak sholat misalnya. Itu. Kemudian setelah dia dihajar tetap dia tidak ada perubahan. Kemudian tetap juga tidak taat, bahkan semakin misalnya. Maka di sini suami boleh melakukan tindakan yang setelahnya itu adalah memukul. Dan memukul istri itu ada beberapa hukum. Pertama adalah apa hukum memukul istri ketika istri meninggalkan hukum-hukum agama. Fuqaha mengatakan yang lebih kuat adalah suami boleh memukul istrinya apabila istri tidak sholat.
sebagaimana anak kalau tidak sholat. Jadi para fuqaha sebagian mengizinkan, bolehkan memukul istri karena istri tersebut meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian mengatakan tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul karena istri itu sudah baligh. Tentunya baligh ya. Sebagaimana dalam pembahasan anak, ketika anak sudah baligh itu tidak boleh dipukul lagi menurut sebagian mazhab pendapat para ulama. Mereka hanya dinasihati dengan cara yang baik. Tentunya ketika istri itu meninggalkan hak-hak Allah, misalnya sholat, sebagian para ulama mengatakan disunahkan untuk menceraikannya setelah dia dinasihati dengan cara yang baik seterusnya. Bahkan sebagian mengatakan wajib dia menceraikan kalau dia meninggalkan sholat. Gitu. Ini beberapa masalah dalam masalah hukum tolak. Gitu. Saya ulangi, boleh para suami memukul istrinya gara-gara karena meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat, puasa, sebagaimana anak kecil. Anak ketika berumur 10 tahun tidak sholat, maka boleh dipukul. Kalau masalah anak yang baligh, tentunya mungkin yang lebih kuat adalah boleh dipukul walaupun sudah baligh. Tentunya dengan melihat kemaslahatan mafsadah. Kata para fuqaha, ketika ada mafsadat seorang anak, seorang suami atau bapak, ketika dia mengetahui, yakin kalau saya pukul tidak ada manfaatnya, tidak ada perubahannya, bahkan akan menyebabkan lebih inat, lebih durhaka, maka tidak boleh dipukul. Itu. Maka lebih menggunakan nasihat, kemudian hajar kalau itu bermanfaat. Masalah memukul istri yang kedua yaitu memukul istri karena dia tidak melaksanakan hak-hak suami. Nah, di sini udah nas dalam Al-Qur'an itu dibolehkan untuk memukul istri demi dia menjadi berubah. Dan sebagian mengatakan lebih aula, lebih baik dia tidak menggunakan cara memukul. Tapi tentunya mungkin yang lebih dekat itu melihat kemaslahatan dengan menimbang kemaslahatan atau kerusakannya. Kalau memang istri ini bisa berubah dengan pukul, maka tentu lebih baik memukul. Kalau sekiranya memukul itu menambah kerusakan, maka tidak boleh dipukul. Itu. Tentunya syarat pukulan ini pertama adalah harus dengan pukulan yang itu sesuai dengan kadar kemaslahatan yang kita inginkan. Jangan berlebihan sampai melampiaskan hawa nafsu untuk memukul anak atau istri. Dan memang kita sebagai orang tua kadang khilaf, kadang salah ketika memukul anak atau istri. Bisa jadi namanya lagi marah itu kadang tidak memikirkan kadar kemaslahatan, kadar terjadinya maksud yang diinginkan. Itu sangat susah. Sangat susah seseorang itu mendobet, menahan diri sehingga bisa untuk melakukan pukulan yang itu sesuai dengan kadar
sesuai dengan kadar yang bisa merubah perangai anak kita atau istri kita. Itu berat memang. Nah, kemudian kedua adalah pukulan tidak menyakitkan, yang mana pukulan tersebut bisa membuat mungkin sebagian anggota badannya hilang atau sakit dan seterusnya. Bahkan para fuqaha mengatakan, mereka mengatakan pukulan istri saking lembutnya, kata mereka, saking pukulan tersebut, dengan menggunakan siwak kecil, bayangkan, atau dengan mindil, dengan serbet digulung-gulung, dipukul dengan itu, atau dengan ujung kain dipukul. Tentunya melihat suami harus paham di sini. Ya, kalau istri itu bisa dipukul dengan sangat ringan, kemudian dia menjadi jera, ya alhamdulillah. Dan kalau enggak, ya mungkin ditambah sedikit dan seterusnya. Intinya tidak menyakitkan yang sampai melukai, yang sampai menghilangkan anggota badan dan menjauhkan wajah, menjauhkan tempat-tempat yang itu dikhawatirkan bisa meninggal dunia. Kemudian apabila suami tersebut memukul istri sehingga sampai dia meninggal dunia misalnya, maka wajib dia membayar diah. Tentunya setelah kalau dia tidak minta, kalau tidak kalau masalah badan, ya kadang suami itu mukul istri. Ya, kembali kepada masalah pembahasan qisas, masalah pembahasan pembunuhan. Pembunuhan itu kadang ada yang disengaja. Pembunuhan pertama, pembunuhan atau penganiayaan, itu tujuannya penganiayaan. Kemudian dengan menggunakan alat, atau cara yang itu memang secara ghalib mematikan, ini yang mengharuskan, yang bisa mengharuskan qisas. Tapi kebanyakan suami itu pasti yang mukulnya mungkin dengan cara yang ringan. Emang tujuannya kalau sudah memang pakai alat besar itu sudah lain itu. Tapi kalau dia tujuan pertama adalah untuk menasehati, ya pasti secara ghalib tidak ada yang bisa meninggal dunia. Gitu. Ini adalah hukum memukul istri. Itu. Ada permasalahan yang penting, yaitu apakah boleh suami langsung menggunakan loncat ke cara pukul. Itu saya katakan tadi, kalau memang suami itu mengetahui nasihat tidak ada manfaatnya, karena dia mengetahui perangai istrinya dan seterusnya, kemudian hatta hajar tidak ada manfaatnya, maka dia bisa loncat langsung ke dengan pukulan. Akan tapi sini fisai ada suatu, jadi zahirnya dalam Al-Quran itu adalah harus dengan berurutan, harus berusaha menggunakan cara bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Saya lihat waktu, masih ada waktu enggak? Masih ada waktu. Itu. Nah, selanjutnya adalah, ya kita bisa ingat-ingat saja. Yang pertama bahasannya adalah masalah nusyuz, dan definisinya adalah secara lughah adalah kedurhakaan. Kemudian secara mustalah syar'i adalah keengganan, ketidaktaatan istri
di dalam melaksanakan, menunaikan apa-apa yang wajib dikerjakan terhadap suaminya. Gitu. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah termasuk dosa besar karena dia diancam dengan laknat. Itu, diancam dengan laknat. Kemudian ijma juga bahwasanya nusyuz istri adalah termasuk dosa besar. Itu yang ketiga. Kemudian bagaimana bentuknya, alamatnya, bentuknya itu tandanya adalah dua macam. Ada yang sifatnya fi'li, bentuk perbuatan, dan juga ada bentuknya ucapan. Dan tanda-tanda ini badan termasuk berpaling dari suami, berpaling. Ketika suami mendekati, tiba-tiba dia berpaling, kemudian tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan dan seterusnya. Bukan tanpa uzur, tapi kalau karena uzur, mungkin sakit atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Bukan termasuk nusyuz. Kemudian bukan karena tadallul, yaitu ngambek, itu adalah menampakkan kebencian tapi menyembunyikan kecintaan, itu adalah tadallul. Kemudian ada beberapa yang sifatnya qauli, yang tadinya lembut, setelah dia kebiasaannya adalah omong kasar, setelah kebiasaannya lembut. Jadi termasuk tanda-tanda nusyuz adalah kasar ucapan setelah dia senantiasa lembut kepada suaminya. Akan tapi istri yang memang wataknya, peranginya memang kasar, memang itu sifatnya, maka bukan dikatakan nusyuz. Itu. Kemudian ada beberapa bentuk nusyuz yang itu Undang-Undang Saudi juga menyebutkan, seperti yang pertama adalah enggan untuk menunaikan apa yang diperintahkan suami pada hal yang sifatnya ma'ruf, mubah, bukan pada hal yang maksiat. Termasuk adalah masalah hajat suami. Kemudian yang kedua adalah keluar rumah tanpa izin suami, kecuali karena darurat, karena kebutuhan yang itu sifatnya darurat, boleh istri melanggar tanpa izin suami. Kemudian ketika istri tidak mau menyerahkan diri setelah suami tersebut menyiapkan rumah yang itu layak bagi istri, dia enggan untuk pindah ke rumah tersebut, termasuk nusyuz. Dan juga apabila istri disuruh pindah ke negeri suaminya, kemudian dia enggan untuk pindah tanpa uzur, maka termasuk itu adalah nusyuz. Ini adalah beberapa talkhis. Dan selanjutnya adalah ketika ada tanda yakin itu tanda-tanda nusyuz, maka pertama adalah menasihati istri yang baik, mengingatkan akibat-akibat nusyuz, kemudian apa dosa-dosanya, kemudian juga dengan mengkompromikan menyelesaikan, mengklarifikasi apa masalahnya, sehingga suami bisa muhasabah diri, bisa merujuk diri dan seterusnya. Setelah itu nggak ada manfaat, tetap memilih nggak taat, tidak taat, maka dia hajar. Yang pertama adalah hajar tempat tidurnya, tidak mau tidur bersama, apalagi mendekatinya.
dalam masalah hajat. Kemudian yang kedua adalah pisah ranjang di dalam rumah tentunya. Kemudian tidak berbicara dengannya. Ketika setelah dia gunakan beberapa kali tidak ada manfaatnya, maka dia tetap memilih taat, maka dia pindah kepada memukul dengan beberapa dhawabit yang kita bahas tadi. Dan selanjutnya adalah nusus itu bisa nusus itu dari suami. Nusus itu bisa terjadi dari suami. Dan kedurhakaan suami itu adalah jelas sudah ma'ruf, dia adalah ketika suami tidak menunaikan kewajibannya seperti memberikan bagian malam untuk istri yang kedua, ketiga, seterusnya, seperti nafkah. Itu. Kemudian dia tiba-tiba kasar pada istrinya seperti bagaimana suamimu juga dengan fi'il. Maka di sini istri juga merasa dia cari yang baik, kemudian memberikan nasihat, menyebutkan hal-hal yang wajib dengan ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW seperti istausu bin nisa khairan, seperti istausu bin nisa khairan, dan selanjutnya banyak dan nasihat yang baik. Kemudian baru dia kalau sudah tidak bisa, maka mungkin dia menggunakan orang lain yang itu didengar oleh suaminya. Kemudian baru dia kembali kepada pengadilan itu. Dan karena waktu masih ada, saya membacakan sebuah tafsir Syekh Sa'di dalam pembahasan ayat yang tadi kita bacakan, sangat bermanfaat gitu. Nah, saya akan membahas derajat terakhir melalui ayat tersebut. Sini Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa qawwamuna 'alaihinna biilzamihinna bihuquqillahi ta'ala. Pertama adalah laki-laki itu bertanggung jawab untuk menyuruh istri-istri mereka mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala. Innal muhafadha ala faraidhi, termasuk itu melaksanakan kewajiban seperti sholat dan seterusnya. Dan kita sudah bahas apa hukum memukul istri karena tidak mau sholat, itu boleh sebagaimana anak-anak itu. Kemudian wa kaffihinna 'anil mafasid, dan melarangnya, menahan perempuan itu untuk melakukan hal-hal yang merusak, kerusakan. Warijal 'alaihim an nulzimuhunna bidzalik, maka laki-laki harus menyuruh mereka dengan cara, kalau itu adalah pemerintah, dengan cara paksa, dengan menggunakan kekuasaannya untuk suami dengan cara memukulnya untuk dapat yang lebih kuat. Kemudian wa qawamuna 'alaihinna aidan bil infaq 'alaihin wal kiswah wal maskan, dan mereka tanggung jawab termasuk adalah memberi nafkah, seterusnya bahas tadi. Kemudian Allah menyebutkan sebabnya, apa sebabnya, kenapa kok laki-laki itu seperti itu. Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan jasa-jasa, kelebihan-kelebihan laki-laki di atas perempuan yang Allah letakkan pada laki-laki, dan melebihkan laki-laki di atas perempuan itu banyak segi. Yang pertama adalah termasuk semua kekuasaan pemerintahan dipegang oleh laki-laki, dan kenabian dan juga kerasulan, dan banyak ibadah-ibadah yang itu khusus dilakukan oleh laki-laki, bukan perempuan.
seperti jihad, seperti imam dalam sholat dan imam di dalam sholat hari Jumat. Dan juga termasuk karena akal yang Allah berikan kepada mereka, ada unsur kelebihannya secara umum. Tapi bisa jadi secara khusus ada saja perempuan mungkin lebih baik daripada laki-laki dalam masalah akal. Tapi secara jenis laki-laki secara umum itu lebih baik akalnya. Rozana memiliki akal yang betul-betul memiliki kebijaksanaan yang sangat luar biasa, dan sabar, ini kesabaran yang luar biasa, ketabahan, kesabaran yang itu tidak ada dalam laki-laki. Dan juga Allah mengkhususkan mewajibkan laki-laki adalah masalah infak kepada istri-istri. Itu. Kemudian dan itu termasuk mungkin adalah sir, dan itu adalah bisa jadi rahasia qaul Allah, bima anfaqu. Di sini tidak disebutkan objek, kata beliau, bima anfaqu, lepas, tidak ada objeknya. Ini menunjukkan keumuman nafkah. Nafkah, baik itu nafkah untuk anak-anaknya, dalam masalah makan, sandang, pakaian, dan rumah, semuanya itu adalah laki-laki yang menyediakannya. Maka fa'uli min hadza, ketahui dengan ini, annar rajul kal wali wasayyid. Maka di sini laki-laki seperti penguasa, atau seperti seorang sayyid, seperti seorang tuan bagi hamba sahaya. Perempuan ini seperti umpamanya seperti seorang yang tertawan, yang harus dia hormati. Maka kewajibannya adalah dia melakukan apa-apa yang Allah perintah kepada mereka untuk mereka lakukan dalam masalah tersebut. Wallati takhafun nusuzahun, dan mereka yang kalian itu sudah yakin, sudah dhon, tidak taat, sombong atas ketaatan suaminya, seperti dia mendurhakainya dengan perkataan perbuatan bahas tadi, fa innahu yu'addibuha bil ashal fal ashal, maka dia harus mengajarkannya, menasihati dengan cara yang step by step, lebih ringan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pertama menasihati, menghajar, kemudian memukulnya. Itu. Fa'idhuhunna, dengan menyebutkan hukum-hukum Allah dalam masalah wajibnya taat kepada suami dan bahayanya mendurhakai suaminya, dengan cara dia memberikan targhib. Yang pertama tentunya yang penting adalah harus pertama kali dengan menyebutkan fadilah, keutamaan taat kepada suami. Jadi al-asl dalam masalah ini adalah mendahulukan targhib daripada tarhib. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berusaha mendahulukan targhib daripada tarhib. Kita dulu dengan menyebutkan keutamaan taat pada suami. Contohnya misalnya perempuan yang puasa karena kemudian dia taat pada suaminya, dia pilih di mana dia masuk surga, pintu di mana dia pilih surga, ini termasuk keutamaannya. Itu. Apabila dia sadar, maka itu sudah alhamdulillah hasala maqsud, sudah termasuk tujuannya sudah terlaksana. Itu. Ini adalah beberapa penjelasan Syekh Sa'id dalam masalah ini. Dan yang terakhir adalah setelah saya menyebutkan
Derajat pertama adalah menasihati, kemudian menghajar, kemudian memukulnya, tidak ada manfaat sama sekali. Maka yang terakhir adalah wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau sudah memang tidak ada manfaatnya, takutkan itu akan semakin merajalela, fab'athu hakaman min ahlihi, maka datangkan dari keluarga mereka satu orang yang adil, dan dari perempuan, kerabat perempuan satu orang, kerabat laki-laki satu orang, min ahlihin min ahli wa hakam min ahliha, satu orang dari perempuan hakam yang bijaksana, orang yang adil, dan juga dari suami orang yang adil. Itu rajulain mukallafin, laki-laki yang baligh, berakal, kemudian yang adil, yang bijaksana, yang mereka memahami keadaan apa-apa yang ada pada suami dan istri tersebut, dan mengetahui bagaimana cara menyatukan dan bagaimana cara memisahkan mereka, yang faham tentunya. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, kalau mereka menghendaki islah, maka Allah akan memberikan taufik, akan memberikan taufik kepada mereka. Jika keduanya bermaksud melakukan islah, perdamaian, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini adalah jadi di sini adalah ketika dua hakam, kedua orang ini melakukan musyawarah, perdamaian, kemudian mereka mempelajari dengan semua indikasi-indikasi yang ada, kemudian dengan semua sisi, dari semua sisi, sehingga apabila mereka memutuskan harus pisah, maka wajib suami mentolak istrinya di sini. Maka fuqaha mengatakan termasuk tolak yang wajib adalah ketika para dua hakam, dua orang yang diutus untuk menyelesaikan kedua permasalahan, menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dari suami istri, memutuskan tolak, maka wajib suami mentolaknya. Itu karena dia seperti hukumnya qadhi, seperti hakim. Ketika mereka memutuskan perpisahan, maka wajib suami mentolaknya sebagaimana kata fuqaha. Dan termasuk tolak yang wajib adalah ketika dua hakam itu memutuskan harus diceraikan. Itu jadi oleh karena itu, maka dengan itu tolak itu kadang menjadi adalah solusi bagi permasalahan rumah tangga. Maka dengan itu selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang bisa disampaikan ini menjadi faktor penyebab kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.